Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang ini kita bisa bertemu kembali, berjamaah kembali di Masjid Agung Nurul Iman yang kita cintai ini. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam waktu yang sangat singkat dan sangat terbatas ini kita akan membahas tentang tanda-tanda mukmin sejati yang di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 4 disebut dengan mu'minuna haqqo. Mu'minuna haqqo itu artinya mukmin yang sebenar-benar mukmin, atau kita singkat dengan mukmin sejati. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4 Allah menyebutkan ada 5 tanda-tanda mukmin sejati. 3 ada dalam sifat dan 2 ada dalam perbuatan, atau dalam istilah lain 3 ada dalam jiwanya dan 2 ada dalam jasmaninya atau perbuatannya. Untuk lebih jelas kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Innama fungsinya di samping untuk menguatkan arti juga untuk mengkhususkan atau disebut dengan litakhsis. Maka bisa kita artikan sesungguhnya hanyalah. Jadi innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka yang merupakan mukmin. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini disebutkan tanda pertama orang mukmin sejati itu adalah kalau disebut nama Allah Tuhannya, maka hatinya bergetar. Wajilat qulubuhum. Kenapa hati seorang mukmin itu bergetar ketika disebut nama Allah? Paling tidak ada 3 sebab. Yang pertama, karena orang beriman itu takut kepada Allah.
Maka ketika nama Allah disebut, ia ingat dengan dosa-dosanya. Ia ingat berapa perintah Allah yang tidak ia kerjakan. Ia teringat berapa larangan Allah yang telah ia langgar. Dan ia terbayang olehnya azab yang akan ia dapatkan. Lalu timbul rasa takutnya ketika nama Allah disebut. Adakah ketika nama Allah disebut hati kita bergetar? Jika iya, alhamdulillah, tandanya kita benar-benar seorang mukmin. Yang kedua, kenapa hati seorang mukmin itu bergetar ketika disebut nama Allah? Ketika disebut nama Allah hatinya bergetar dikarenakan sangat dalamnya cintanya kepada Allah. Orang-orang beriman itu sangat dalam cintanya kepada Allah. Maka ketika nama Allah disebut, ketika zat yang sangat ia cintai disebut namanya, hatinya bergetar. Karena begitu cintanya, ingin bertemu dengan Allah, harap dengan ridha Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa hati seorang mukmin bergetar saat disebut nama Allah? Dikarenakan ada rasa harap atau yang disebut dengan roja. Harap bertemu dengan Allah, harap mendapat ampunan dengan Allah, harap akan mendapat ridha Allah. Karena begitu tinggi harapannya, saat nama Allah saja disebut, hatinya sudah bergetar. Jemaah zuhur rahimakumullah. Ini tanda mukmin sejati yang pertama yang ada dalam jiwanya adalah ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Yang kedua adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka bertambah. Apakah ayat itu yang dibacakan adalah ayat qauliyah maupun yang disampaikan kepadanya adalah ayat kauniyah, imannya bertambah, ya, ketaatannya bertambah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, salah satu yang diperintahkan Allah kepada kita kalau dibacakan Al-Quran adalah fastami'u wa ansitu lahu. Fastami', dengarkan dengan sebenar-benar dengarkan. Wa ansitu, renungkan. Kalau istilah awaknya Pak, danga inok manuangan. Itu perintah Allah kalau ayat Al-Quran dibacakan. Supaya apa? Supaya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman kita bertambah. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin sejati itu dia berserah diri atau bersandar kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat ia bergantung. Dado istilah de orang beriman ko, istilah tampe bapijak nalah patah, tampe bagantong nalah putui. Kenapa? Karena berpijaknya dengan yang maha kokoh, bergantungnya dengan yang maha tinggi, bersandarnya dengan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep tawakal. Tiga sikap atau tanda ini itu ada di jiwa seorang mukmin. Kemudian pada ayat yang ketiga, allazina. Allazina ini isim mausul menyambungkan ayat, ya, atau pemahaman sesudahnya dengan sebelumnya. Mereka yang yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi orang mukmin itu terlihat dalam sikap dan perbuatannya bahwa ia benar-benar mukmin, ia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini tanda yang kelima, dia mengimpakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Salat, berimpak. Dan memang kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan antara salat dan zakat atau antara salat dan berimpak itu Allah sejalankan, karena itu adalah tanda-tanda utama seorang mukmin sejati.
Lalu di ayat yang keempat Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Ulaika, mereka itulah, kata Allah. Mereka yang mana? Mereka yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Mereka yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Mereka yang selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Mereka yang sholat, mereka yang berimpak. Humul mu'minuna haqqo. Merekalah orang-orang mukmin sejati. Mudah-mudahan kita dengan hidayah Allah, dengan rahmat Allah, menjadi orang-orang yang mukmin sejati, atau dalam bahasa Al-Quran disebut mu'minuna haqqo. Kalau kita berhasil mencapai tingkat itu, maka kata Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan menempati derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, dan mereka akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapat rezeki yang mulia. Rizqun karim, rezeki yang memulia, yang membawa keselamatan, kebahagiaan bagi hidupnya di dunia dan di akhirat. Itulah jemaah yang dirahmati Allah, 5 tanda-tanda mukmin sejati yang terdapat di dalam surah Al-Anfal, mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 4. Terima kasih, banyak maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.